yang namanya manusia itu adalah tidak luput dari sebuah dosa. Siapa yang mengamalkan ini, ya, walaupun syaitan itu bersungguh-sungguh menggodanya, maka tidak akan dicatat dosa bagi si pembaca. yakni apa yang dimaksud bacaan tersebut? Ini قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan anta laha ahlun wa huwa laha ahlun. Kepada sahabat dimanapun Anda berada, sahabat YouTube, sahabat grup WhatsApp, Majelis Al-Qarni, Majelis Sholawat dan juga yang lain, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan juga dikabulkan kita punya azam maupun niat kita. Amin Allahumma amin. Kepada sahabat dimanapun Anda berada, kami akan berbagi sedikit daripada keutamaan fadilah dari bacaan satu, yakni Al-Quranul Karim. Amat luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk motivasi kita, semangat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermuamalah, ya, mengamalkan dalam hal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menerangkan satu daripada fadilah, ya, yakni surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini turun di kota Mekah, ya, terdiri dari 4 ayat dan juga 15 kata dan 47 huruf. Surat Al-Ikhlas ini yang dikatakan oleh Ubaid bin Ka'bah, Jabir bin Abdullah, bahwa orang-orang kafir Mekah, ya, di antaranya yakni Amir bin Al-Taif, Sa'id bin Qais dan beberapa orang lainnya, semuanya itu berkumpul. Untuk apa mereka berkumpul? Mereka itu mengajukan pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, sebutkan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Dari bahan apakah ia, ataupun apakah dari emas, atau dari perak, atau dari besi, atau dari tembaga? Karena Tuhan kami, ya Muhammad, adalah dari bahan-bahan ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini, firman-Nya, katakanlah hai Muhammad, yakni qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tumpuan segala sesuatu. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa, Allah tumpuan segala harapan, dia tidak beranak dan juga tidak pula diberanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Diriwayatkan bahwa surat ini adalah dinamakan surat Al-Ikhlas, ya. Dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas tidak lain adalah karena dia itu melepaskan pembacanya daripada kesulitan-kesulitan dunia dan juga akhirat, sakaratul maut, kegelapan-kegelapan kubur, dan juga huru-hara di hari kiamat, ya. Konon itu ada seorang anak laki-laki meninggal dunia. Ayahnya bermimpi melihat malam itu seolah-olah dia itu berada di dalam neraka jahanam dalam keadaan terbelenggu. Tapi pada malam berikutnya, ayahnya itu bermimpi lagi melihat bahwa anaknya itu yang kini telah berada di surga. Maka bertanya sang ayah kepada anaknya, kemarin malam aku bermimpi melihatmu begini. Kenapa engkau sekarang menjadi seperti ini? Anaknya itu menjawab,
Wahai ayah, seorang lelaki telah lewat di atas kuburku. Lalu dia membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir 3 kali dan memberinya pahala kepada kami. Kemudian pahala tersebut dibagikan di antara kami, maka inilah bagianku yang ayah lihat ini. Masya Allah. Ini kemuliaan daripada suratul Al-Ikhlas itu sendiri, ya, yang orang yang mau mendawamkan, mengamalkan daripada suratul Al-Ikhlas diberikan keistimewaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daripada fadilah surat Al-Ikhlas tersendiri itu tercantum di dalam sebuah hadis daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qara'a suratul Ikhlas marratan faka'annama qara'a thulutsal Qur'an wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulutsunil Qur'an wa man qara'aha thalatha marratin faka'annama qara'al Qur'an kullaha wa man qara'aha 10 marrati banayallahu lahu baitan fil jannati min yaqutati hamra." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Dan barang siapa membaca 2 kali, maka seolah-olah dia telah membaca 2/3 di dalam Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca Al-Quran seluruhnya. Dan barang siapa membaca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga yang terbuat dari yakut merah. Masya Allah. Kemuliaan, keutamaan, fadilah daripada suratul Al-Ikhlas. Bahkan di dalam kitab Al-Arba'in, ya, dari hadis Al-Arba'in itu salah satunya, jika engkau, yang namanya manusia itu adalah tidak luput dari sebuah dosa. Siapa yang mengamalkan ini, ya, walaupun syaitan itu bersungguh-sungguh menggodanya, maka tidak akan dicatat dosa bagi si pembaca. yakni apa yang dimaksud bacaan tersebut? Ini bacaan ini termaktub dari sahabatun Ali karamallahu wajhah, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni amalannya man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil khati' 10 marratin lam yusalli alaihi tambu wa in jahadahu syaitan. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, ya, sampai akhir sesudah sholat subuh 10 kali, maka tidak akan sampai kepada satu dosa pun sekalipun syaitan itu bersungguh-sungguh menggodanya. Ini cocok untuk kita, ya, bahkan dianjurkan untuk kita semua yang masih khilaf, yang pasti banyak dosa ini, ya, untuk mengamalkan suratul Al-Ikhlas sebelum subuh ataupun sesudah subuh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan ikhlas, ta'zim, ridha dan mahabbah cinta kita. Mudah-mudahan hal yang demikian menjadikan jalan syafaat bagi kita semua dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.